Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1899 akan mengikuti kita. Ini, Xiaoran sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Ji Lingfei. Wajahnya mengungkapkan ekspresi shock dan pemikiran yang mendalam. Kelas elit adalah kelompok siswa yang paling berprestasi di angkatan pertama siswa Akademi Longmen. Tanda seru. Hanya ada 20 orang di kelas elit, tapi ada 2 manusia naga di puncak tahap kehampaan yang mendalam mengajari mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah kartu truf dari seluruh Akademi Longmen. 20 murid, semuanya adalah murid paling menonjol yang telah direkrut oleh Akademi Longmen. Mereka yang berusia di bawah 30 tahun, yang saat ini adalah yang terkuat, telah mencapai alam kekosongan yang berwawasan di bawah asuhan Akademi Longmen, dan bahkan telah mencapai tingkat kedua dari alam kekosongan yang berwawasan. Jangan remehkan tingkat kedua dari alam kekosongan berwawasan. Sebelum para murid dari istana berharga Lingqiao turun, tingkat kedua dari alam kekosongan yang berwawasan luas sudah bisa menjadi yang terbaik di kota. Bahkan jika para murid istana berharga Lingqiao telah turun, tingkat kedua dari tingkat kekosongan yang dalam dapat dianggap sebagai ahli yang cukup baik di bumi. Dibandingkan dengan orang lain di bumi, itu pasti di atas. Pembentukan kelas elit adalah untuk mempersiapkan kompetisi akademi yang akan datang. Seperti kata pepatah, yang pertama dalam sastra adalah yang kedua dalam seni bela diri. Sekarang berbagai faksi utama baru saja dibentuk, secara bertahap mulai ada perselisihan. Ini terutama terjadi di antara beberapa akademi besar. Sekarang bumi telah berubah, tidak ada yang tahu orang mana yang bisa bangkit dengan kuat. Pada saat ini, dapat merekrut murid untuk bergabung dengan pasukan mereka sendiri, dan memiliki lebih banyak murid yang luar biasa bergabung, akan sangat bermanfaat bagi seluruh pasukan di masa depan. Jika seseorang ingin menjadi leluhur, seseorang harus bersaing untuk mendapatkan bakat. Untuk memperebutkan talenta, beberapa akademi besar telah sepakat untuk mengadakan kompetisi. Itu murni kompetisi antar murid. Itu akan membuat semua orang di dunia melihat akademi mana yang merupakan akademi nomor 1. Begitu seseorang memperoleh gelar akademi nomor 1, itu akan sangat bermanfaat bagi perekrutan murid di masa depan. Oleh karena itu, setiap akademi sangat mementingkan kompetisi ini. Itu sama untuk Akademi Longmen. Membiarkan Hua RKR bergabung dengan kelas elit bukanlah pilihan yang buruk. Xiao berlari ragu-ragu sejenak sebelum dia perlahan mengangguk. Namun, aku harus mencari pendapat dari kedua putri kecil itu terlebih dahulu. Saat dia berbicara, dia mempercepat langkahnya dan berjalan menuju kelas bawah. Seluruh Akademi Longmen sangat besar, dan dipenuhi dengan aura kuno dan sakral. Kakak Xiao lari, saudari Ji Lingfei. Ketika mereka tiba, Hua RKR yang sedang berdiri di pintu ruang pelatihan melihat Xiao berlari dan Ji Lingfei berjalan mendekat dan langsung berteriak. Hua RKR, ada apa? Apakah kamu tidak menyukai kelas ini? Xiao berlari segera berjalan mendekat dan bertanya kepada mereka dengan senyum di wajahnya. Keduanya adalah anak kecil yang bisa berperilaku kejam di depan tuannya. Secara alami, Xiaoran tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Kami tidak menyukai mereka. Mereka semua sekelompok anak nakal. Kakak Xiao lari, kami tidak ingin bermain dengan mereka. Kata Cayer dengan sedih. Lalu apakah kamu ingin pergi ke kelas senior? Atau apakah Anda ingin pulang dan bermain dengan ayah? Xiao berlari memegang tangan kecil mereka dan bertanya. Kami tidak ingin bermain dengan Bad Daddy. Dia bahkan menutup telepon saat kami menelepon Bad Daddy. HMPH. Hua R berkata dengan keras dalam ketidakpuasan. Baiklah. Lalu mengapa kakak tidak mengubah kelasmu dan pergi ke kelas terbaik di akademi? Sudut mulut Xiaoran berkedut dan dia langsung berkata. Baiklah, ganti kelasmu. Kami ingin pergi ke kelas senior. Hua R Cayer segera mengangguk. Baiklah, aku akan membawamu ke sana sekarang, baiklah. Xiao berlari tersenyum dan bertanya. UN. Keduanya langsung mengangguk. Kepala sekolah, berhati-hatilah. Zhao Laoshi menghela nafas lega dan segera berkata. Xiao berlari mengangguk dan memimpin Ji Lingfei dan kedua gadis itu menuju pusat Akademi Longmen. Ini, kakak senior, ini, apa identitas kedua anak itu? Bagaimana kepala sekolah kita bisa memperlakukan mereka? Di samping,
Pria parubaya berambut panjang melihat pemandangan ini dan menelan ludah kaget. Saya tidak berani mengatakan identitas kedua putri kecil ini, tetapi saudara junior, Anda harus ingat bahwa bahkan kepala sekolah kita harus membujuk kedua putri kecil ini. Mata guru Zhao berkedip dengan kilau. Mereka tidak bisa mengungkap masalah Raja Naga di kota sungai. Tanpa perintah, mereka tidak berani mengatakan apapun. Lagi pula, itu adalah Raja Naga, mantan Raja Naga, dan Raja Naga saat ini. Hati pria parubaya berambut panjang itu bergetar. Bahkan kepala sekolah Xiao harus membujuk mereka. Di bumi saat ini, selain kekuatan empat dewa, Akademi Gerbang Naga juga bisa menjadi peringkat teratas. Kepala sekolah Xiao bahkan telah mengalahkan putra dewa keempat, dan reputasinya berkembang pesat. Dia sebenarnya harus membujuk kedua gadis ini. Latar belakang seperti apa yang mereka miliki. Huaer Chaier, ketika saatnya tiba, jangan menggertak siswa lain, mengerti? Ruang kultivasi di pusat Akademi Longmen juga merupakan tempat berkumpulnya seluruh murid elit Akademi. Mereka yang bisa memasuki tempat ini semuanya adalah pahlawan dan dihormati oleh orang lain. Kekuatan mereka mungkin sebanding dengan beberapa murid dari Balai Harta Karun Lingqiao, tetapi untuk mendapatkan hasil seperti itu pada usia ini, banyak murid dari Balai Harta Karun Lingqiao tidak dapat dibandingkan. Ini adalah bakat untuk berkultivasi. Xiaoran, Jiling Fei, membawa Huaer dan Kr ke pintu dan berkata pada mereka. Jangan khawatir, saudara Xiao Lari, kami sangat patuh. Kedua gadis kecil itu mengangguk patuh. Kepala sekolah Xiao. Pada saat ini, di ruang kultivasi, Iblis 9 dan 10 Iblis melihat mereka datang dan segera datang untuk menyambut mereka. Kakak ke-9, kakak ke-10, Huaer Kr akan datang ke sekolah. Guru mengirim mereka. Kedua putri kecil itu ingin naik ke kelas senior, jadi saya berpikir untuk mengirim mereka ke sini. Xiaoran berkata dengan sopan kepada Iblis 9 dan 10 Iblis. Hah! Keduanya sedikit terpana. Mereka memandang Huaer dan Kr dan segera membungkuk dan berteriak, putri kecil. Hehe, Huaer dan Kr menatap mereka dan tersenyum. Mereka melihat ke ruang kultivasi. Kepala sekolah Xiao, lalu serahkan kedua putri kecil itu kepada kami. Iblis 9 dan 10 saling memandang. Mereka melihat ekspresi gemetar pihak lain dan berkata dengan senyum pahit. Oke, aku akan menyerahkannya padamu. Xiaoran mengangguk. Kemudian, matanya berkedip ketika dia melihat kedua putri kecil di sampingnya, dia mengirimkan suaranya kepada mereka, kakak ke-9 dan kakak ke-10. Aku harus merepotkanmu. Anda tahu kekuatan putri kecil dengan sangat baik. Mengirim mereka ke sini akan menjadi kesempatan bagus untuk memotivasi siswa lain. Mungkin juga kedua putri kecil itu akan kembali menjadi master setelah mereka bosan bermain dengan mereka selama beberapa hari. Mo Jiu dan Mo Si sedikit mengangguk dan tersenyum pahit pada Xiao Lari. Dua putri kecil, ikutlah bersama kami. Saya akan memperkenalkan Anda kepada teman sekelas baru kami. Mo Jiu dan Mo Si berkata kepada mereka dan berjalan ke kelas elit. Ruang kultivasi seluruh kelas elit memiliki luas lebih dari 10.000 meter persegi. Itu dilengkapi dengan segala macam alat, dan memancarkan energi spiritual yang kuat. 20 pria dan wanita muda sedang berkultivasi di dalam. Ada yang sparring, ada yang berlatih teknik, dan ada yang duduk bersila di samping. Semuanya berkumpul bersama. Hari ini, dua siswa baru telah datang ke kelas elit kami. Biarkan saya memperkenalkan mereka kepada semua orang. Suara Mojiu bergema di seluruh ruang kultivasi. Semua siswa menoleh dan berdiri berjajar. 20 pria dan wanita muda, masing-masing memancarkan rasa percaya diri dan kebanggaan yang kuat. Para siswa dari kelas elit Akademi Longmen, mereka memiliki modal untuk dibanggakan. Mereka menatap guru mereka dengan sedikit keheranan, lalu menatap kedua gadis kecil di samping guru mereka yang dipenuhi rasa ingin tahu. Apa artinya ini? Bab 1919 mengikuti kita. Di ruang kultivasi kelas elit Akademi Longmen, suasana di seluruh ruangan sedikit aneh. 20 siswa elit Akademi Longmen memandangi gadis-gadis kecil di samping dua instruktur Mo Jiu dan Mo Si. Tidaklah berlebihan bagi mereka untuk memanggil mereka gadis kecil. Tanda seru, ini Huaer, ini Chaier. Di masa depan, mereka akan menjadi siswa kelas elit kita. Semuanya, jaga satu sama lain.
Mo Jiu memandangi para siswa yang wajahnya dipenuhi kebingungan dan tersenyum tipis saat dia memperkenalkan mereka. Halo semuanya. Huaer dan Chai'er tersenyum saat dia berteriak pada mereka semua. Ini, ketika semua orang di ruang kultivasi mendengar kata-kata guru mereka, wajah mereka dipenuhi keheranan. Kedua gadis kecil ini benar-benar teman sekelas mereka. Berapa umur mereka? Paling lama 12 atau 13 tahun. Bagaimana mungkin mereka bisa masuk ke kelas elit mereka? 20 siswa elit dipenuhi dengan keraguan. Mungkinkah mereka memiliki koneksi? Itu juga tidak benar. Kekuatan Akademi Gerbang Naga dipuja. Hanya yang terkuat yang bisa masuk ke kelas elit dan menerima sumber daya terbaik. Tetapi, baiklah, semuanya, terus berkultivasi. Mo Jiu terus berbicara kepada semua akademi, tatapannya menatap Hua RKR. Dua putri kecil, bagaimana tempat ini? Bagus sekali, tempat ini menyenangkan. Kedua gadis kecil itu menyapu pandangan mereka ke seluruh ruang kultivasi dan menganggukkan kepala dengan puas. Ruang kultivasi ini berukuran lebih dari 10 kali ukuran ruang kultivasi lainnya, dan ada berbagai macam formasi susunan. Itu bagus, itu bagus. Mo Jiu dan Mo Si mengangguk sambil tersenyum. Mereka saling bertukar pandang dan segera kembali ke satu ruangan kecil di dalam ruang kultivasi. Mengikuti kedua putri kecil itu, mereka tidak tahu harus berkata apa, dan mereka merasa sangat canggung, jadi mereka bersembunyi. Keduanya memasuki ruang kultivasi yang terpisah dan mengawasi situasi di luar melalui kaca. Iblis 9 dan 10 iblis pergi, tetapi para murid elit di ruang kultivasi tidak bubar. Mereka masih menatap Hua RKR dengan rasa ingin tahu. Hua RKR juga mengedipkan matanya pada sekelompok orang di depannya, menilai mereka dengan rasa ingin tahu. Kedua adik perempuan itu sangat imut. Bagaimana kalian bergabung dengan kelas elit akademi? Seorang gadis dari kelas elit berkata pada Hua RKR sambil tersenyum. Terima kasih. Kakak juga sangat imut. Begitulah cara kami bergabung. KR berkata dengan sopan kepada gadis itu. Aku juga sangat manis. Ketika gadis yang agak kekar itu mendengar kata-kata KR, sudut mulutnya berkedut. Kelas elit kami mewakili wajah Longman Academy. Dalam waktu sebulan, kami akan mengadakan kompetisi dengan akademi lain. Dua gadis kecil bergabung dengan kelas elit kami. Jika akademi lain mengetahui tentang ini, bukankah mereka akan berpikir bahwa akademi Longman kita terlalu kekanak-kanakan? Seorang pemuda kurus menyilangkan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Guru mengirim dua adik perempuan yang lucu ini. Secara alami, dia memiliki pemikirannya sendiri. Seharusnya kedua adik perempuan ini lebih berbakat. Gadis kekar yang baru saja mulai berbicara melirik pemuda kurus sebelum berjalan menuju Hua RKR. Adik perempuan sangat lucu. Di masa depan, jika kamu mengikuti kakak perempuan, tidak ada yang berani menggertakmu. Kakak, kamu terlalu lemah. Di masa depan, Anda dapat mengikuti kami. Tidak ada yang berani menggertakmu. Hua R memiringkan kepalanya dan tersenyum pada gadis kekar itu. Haha, menarik, menarik. Tigres, cukup baik bagimu untuk mengikuti dua gadis kecil ini. Mari kita lihat apakah kamu bisa mengetahui betapa lucunya kedua gadis kecil ini. Di tengah, pemuda yang memegang kipas logam tertawa keras sebelum berbalik dan berjalan menuju tempat latihan. Kamu, Mei Hexuan, tunggu saja. Wajah wanita kekar itu mengungkapkan aura ganas saat dia memelototinya dengan marah. Mei Hexuan benar-benar mengabaikannya. Dia membuka kipasnya dan menghadap ke depan dengan senyum di wajahnya. Kakak, jika kamu mengikuti kami akan membantumu menghajarnya. Hua R melirik pemuda sombong itu dan berkata pada wanita kekar itu. Fiuh, adik perempuan, kamu harus mengikuti adikmu. Anda tidak bisa mengalahkan itu. Wanita jangkung dan kokoh itu menarik napas dalam-dalam dan memaksakan senyum di wajahnya. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh kepala Hua R. Namun, Hua R mengelak saat dia mengulurkan tangan. Hehe, kedua gadis kecil itu cukup menarik. Pada saat ini, Mei Hexuan, yang telah tiba di tempat latihan kecepatan reaksi, mendengar kata-kata Hua R dan tersenyum tipis. Terus berkultivasi, terus berkultivasi. Seorang pria muda berkata sambil berjalan ke samping, dan kelompok itu bubar. Adik perempuan, izinkan saya memperkenalkan Anda pada peralatan pelatihan di sekitar. Wanita kekar itu menundukkan kepalanya untuk melihat Hua R dan berkata dengan acuh tak acuh.
Baiklah, yang itu cukup menyenangkan. Huaer menunjuk ke area tempat Mei Hexuan berada dan berkata dengan lantang. Yang itu untuk melatih kecepatan reaksimu. Gunakan formasi untuk menyesuaikan kecepatan senjata tersembunyi ke dodge. Wanita kekar itu berkata sambil memimpin mereka ke arah itu. Saat dia baru saja lewat, Mei Hexuan yang menghindari senjata tersembunyi itu mendengus dan terkena pisau terbang. Kakak, pria itu sangat bodoh. Huaer melihat bahwa dia terkena senjata tersembunyi dan berkata kepada wanita kekar di sampingnya sambil tersenyum. Diam, Mei Hexuan, yang terus menghindari senjata tersembunyi itu, mendengar suara lembut di belakangnya dan merasakan gelombang kejengkelan di hatinya. Dia langsung berteriak pelan. Orang bodoh adalah orang bodoh. Anda masih menyalahkan orang lain. Huaer mendengar kata-katanya dan meringkuk bibirnya saat dia berkata dengan jijik. Bang! Saat dia selesai berbicara, senjata tersembunyi lainnya mendarat di tubuh Mei Hexuan. Ini menyebabkan ekspresinya langsung berubah suram. Berdengung, sosoknya bergerak dan meninggalkan area latihan. Dia menatap wanita jangkung dan kokoh dengan ekspresi muram. Tigres, bawa pergi kedua gadis kecil ini. Wanita jangkung dan kokoh yang dia tatap dengan marah meraung dengan suara yang dalam. Mei Hexuan, lebih baik kamu berbicara dengan lebih hormat. Jika Anda tidak bisa melakukannya sendiri, bagaimana Anda bisa menyalahkan orang lain? Wanita jangkung dan kokoh itu menatapnya dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam. Jangan ganggu aku. Mei Hexuan dengan dingin melirik mereka. Kakak, pria ini sangat sombong. Pukul dia. Huaer menatap pemuda itu dan sangat tidak puas. Dia mengangkat tinjunya pada wanita kekar di sampingnya dan berkata. Saat aku bisa mengalahkannya, saudari akan memberinya pelajaran yang bagus. Wanita kekar itu mengepalkan tinjunya dan berkata. Jika kakak tidak bisa mengalahkannya, maka kami tidak akan mengikutimu. Anda dapat mengikuti kami. Huaer mendengar kata-katanya dan berkata sambil tersenyum. Dia bahkan sedikit mengangkat kepalanya. Baiklah, baiklah. Mulai sekarang, saudari akan mengikutimu. Wanita kekar itu melihat penampilan Huaer dan menggelengkan kepalanya dengan geli. HP, baiklah. Karena saudari mengikuti kita, maka kita akan memberi pelajaran kepada orang yang menindasmu ini. Saat Huaer berbicara, dia sedikit mengangkat kepalanya dan mengambil beberapa langkah ke depan. Hei, berat di depan, datang dan minta maaf kepada kakak perempuan ini. Kalau tidak, kami akan menghajarmu. Di bawah tatapan kaget wanita kekar itu, Huaer mengangkat kepalanya dan berkata kepada pemuda itu. Tidak ada jalan lain. Dia terlalu pendek dan hanya bisa mengangkat kepalanya. Sialan, Tigres, segera bawa pergi kedua gadis kecil ini. Dan kalian berdua anak kecil, jangan ganggu aku. Kalau tidak, saya akan memberitahu Anda betapa merahnya bunga itu. Mei dan Xuan menatap mereka bertiga dengan tidak sabar dan dingin. Bab 1901-1901, ikuti kami. Suara marah Mei dan Xuan bergema di seluruh ruang kultivasi. Ketika semua orang mendengar gerakan mereka menoleh dan tersenyum tipis. Mei dan Xuan dan dia Xiao Xiao sudah memulai perseteruan. Alasannya adalah Mei dan Xuan telah mencampakkan salah satu sahabat He Xiao Xiao. Pada akhirnya, dia Xiao Xiao secara alami tidak memberinya pandangan yang baik dan mengincarnya di mana-mana. Tanda seru, Mei Hexuan secara alami juga tidak senang dengannya. Dari waktu ke waktu, dia akan memanggilnya harimau betina untuk mengejeknya. Kelas elit lainnya sudah terbiasa dengan pertengkaran mereka. Adik perempuan, ayo pergi. Kami tidak akan berdebat dengan orang jahat. He Xiao Xiao melihat ekspresi dingin Mei Hexuan. Dia mendengus dingin dan berkata pada Hua RKR. HMPH, kakak tidak perlu khawatir. Karena Anda telah mengikuti kami, tidak ada yang bisa menggertak Anda di Akademi Longmen di masa depan. Beritahu kami seberapa merah bunganya. Biarkan kami memberitahu Anda betapa merahnya bunga-bunga itu. Ketika Huaer mendengar kata-kata Mei Hexuan, kemarahan muncul di wajah kecilnya. Sejak Huaer lahir, dia tidak pernah takut pada siapapun. Dia bahkan berani mengencingi leher Dadi. Apalagi yang perlu ditakutkan. Saat Huaer berbicara, dia melambaikan tangannya dan cambuk muncul di tangannya. Oh, adik perempuan benar-benar telah mencapai alam transendensi. He Xiao Xiao memandangi cambuk yang dipadatkan Huaer, dan sedikit kejutan muncul di matanya.
Pergi, pergi, kamu bukan tandingan orang jahat. Namun, dia segera menarik lengan Huaer dan berkata padanya, Kakak, karena kamu telah mengikuti kami secara alami akan membantumu memberi pelajaran kepada orang jahat. Huaer mengangkat kepalanya dan berkata pada He Xiao dengan ekspresi serius. Bocah kecil, jangan tantang kesabaranku. Mei Hexuan dengan dingin menatap Huaer dan sedikit kehilangan kesabarannya. Jika mereka bukan dua anak, dia pasti sudah memberi mereka pelajaran. Kakak perempuan, gantung dia, HMPH. Huaer cemberut dengan mulut kecilnya dan menatap Mei Hexuan dengan sedih. Ya, Cair mengangguk. Kedua gadis kecil itu sudah lama tidak senang dengan orang ini. Suara mendesing. Cair melambaikan tangannya dan sebatang pohon anggur muncul di depannya. Bocah kecil, kupikir kau benar-benar meminta masalah. Mei Hexuan melihat bahwa Huaer dan Cair benar-benar bersiap untuk menyerangnya, dan sedikit rasa dingin muncul di wajahnya. Namun, sebelum dia selesai berbicara, duri itu langsung melingkar ke arahnya. Saat dia melihat seberkas sinar hijau datang ke arahnya, ekspresi Mei Hexuan sedikit berubah. Tanpa menunggu dia bereaksi, seluruh tubuhnya langsung terikat. Ekspresinya berubah drastis, tubuhnya bergetar, dan aura kuat yang termasuk dalam tingkat pertama dari tingkat kekosongan yang dalam segera meletus. Hancurkan untukku. Dia meraung dengan suara rendah, ingin berjuang bebas dari tanaman merambat di tubuhnya. Berdengung. Namun, dia segera merasakan bahwa tanaman merambat yang melilit tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, dia merasa tubuhnya berputar dan langsung digantung terbalik. Pada saat ini, ekspresi Mei Hexuan berubah drastis. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang telah terjadi? HMPH, saudari ini adalah seseorang yang kita lindungi. Dia salah satu dari kita. Jika kamu berani menggertaknya, kamu akan dipukuli. Pada saat ini, dia mendengar suara muda yang familiar itu. Dia melihat ke atas dan menatap gadis kecil yang muda dan imut itu. Dia melihat gadis kecil itu melambaikan cambuk di tangannya. Sangat cepat, dia merasakan sakit yang hebat di pantatnya. Setelah itu, angin sepoi-sepoi masuk. Seketika, wajahnya memerah, dan pikirannya masih linglung. Bagaimana dia bisa ditundukkan oleh dua gadis kecil dalam sekejap? Ekspresinya sedikit berubah, dan pedang panjang yang tajam segera terkondensasi di depannya. Tetapi pada saat ini, dia merasakan tubuhnya menegang, dan pedang panjang yang terkondensasi di depannya segera menghilang. Masih tidak patuh. Suara keras dari Wip Lasing terdengar sekali lagi. Mei Hexuan merasakan sakit yang datang dari belakangnya, dan tubuhnya bergetar dari kejauhan. Kalian turunkan aku. Mei Hexuan berteriak pada kedua gadis kecil itu dengan suara gemetar. Ini, ya dewa, situasi apa ini? Namun, pada saat ini, He Xiao, yang berdiri di samping, melebarkan matanya dan melihat pemandangan di depannya dengan tak percaya. Mei Hexuan benar-benar digantung dan dipukuli oleh kedua gadis kecil itu. Dia sebenarnya tidak memiliki sedikit pun kemampuan untuk melawan. Dia memiliki kekuatan tingkat pertama dari tingkat kekosongan yang mendalam. Jika ditempatkan di seluruh kelas elit, dia juga bisa berada di peringkat 5 besar. Sekarang, di depan dua gadis berusia 12 atau 13 tahun, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Sialan, bagaimana situasinya? Apa yang sedang terjadi? Di ruang kultivasi, orang-orang di sekitarnya juga sedikit terpana saat melihat Mei Hexuan digantung terbalik. Mereka melihat ke atas dengan linglung. HMPH, kamu masih berani menggertak orang-orang di bawah perlindungan kami. Sekarang kami akan memberitahu Anda mengapa bunganya begitu merah. Huaer memegang cambuk di tangannya dan sekali lagi mendarat dengan keras di tubuhnya. Kulitnya robek dan dagingnya robek. Pakaiannya benar-benar berubah menjadi potongan kain. Mendengar suara lembut ini dan suara cambuk yang kejam, semua orang mendarat di tubuh Huaer dan Cair secara bersamaan. Mata mereka terbuka lebar. Bagaimana mungkin kedua gadis kecil yang baru saja bergabung dengan kelas elit mereka begitu kuat? Mei Hexuan sebenarnya tidak memiliki perlawanan sedikit pun. Apa yang sedang terjadi? Mengapa bunganya begitu merah? Semua orang memandang Mei Hexuan yang digantung terbalik. Ketika mereka melihat posisi pantatnya,
sudut mulut mereka berkedut. Sekarang itu sebabnya pantatnya sangat merah. Cepat turunkan aku, turunkan aku. Pak, minta maaf kepada saudari ini, kalau tidak, HMPH, Pak. Mei Hexuan merasakan tatapan para siswa di sekitarnya dan merasakan sakit dan kedinginan di tubuhnya. Dia buru-buru berteriak lagi. Namun, bunga itu benar-benar mengabaikannya dan berkata kepadanya dengan mendengus dingin. Saya minta maaf, turunkan saya. Mei Hexuan hendak menangis. Setelah berjuang beberapa kali, dia menyadari bahwa tanaman merambat yang melilit tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Ini membuatnya benar-benar bingung. Dari mana dua setan kecil ini berasal? Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Tidak bisakah aku minta maaf jika aku tidak menjatuhkanmu? Huaer berjongkok dan kebetulan bertemu dengan mata Mei Hexuan yang tergantung terbalik. Saat dia berbicara, dia mengayunkan cambuk di tangannya. Suara renyah dan jeritan sengsara bisa didengar. Ketakutan muncul di mata Mei Hexuan. He Xiao Xiao, aku salah. Katakan pada mereka untuk menurunkanku. Cepat, cepat, aku salah. Dia berteriak pada He Xiao Xiao dengan wajah penuh penghinaan dan ketidakberdayaan. Ini, He Xiao Xiao, yang berada di samping, bereaksi. Sudut mulutnya berkedut saat melihat pantat Mei Hexuan mekar. Yah, adik perempuan, dua putri kecil, lupakan saja. Ayo turunkan dia. Dia memandangi dua gadis kecil di sampingnya dan berkata dengan mata berbinar. Bagaimanapun, mereka adalah teman sekelas. Dia tidak memiliki terlalu banyak permusuhan dengan Mei Hexuan. Kakak perempuan, apakah kamu akan membiarkannya pergi begitu saja? Jangan khawatir. Di masa depan, dengan kami melindungimu, dia tidak akan berani melakukan apapun. Jika dia berani, kami akan mengalahkannya setiap hari. Huaer menatap He Xiao Xiao dan berkata sambil tersenyum. Senyum cemerlang dan lesung pipit yang imut itu sangat imut. Di mata Mei Hexuan, dia tampak seperti iblis. Bab 1902, kakak perempuan tertua dari Akademi Longmen. Pukul dia setiap hari. Tubuh Mei Hexuan bergetar dan dia merasa ingin menangis. Merasakan hawa dingin di pantatnya, dia benar-benar ingin menemukan lubang untuk bersembunyi. Ini di depan 19 teman sekelas. Tanda seru. Jika mereka memberitahu orang lain, bagaimana dia bisa tinggal di Akademi Longmen? Paling tidak, dia adalah salah satu dari 5 murid Akademi Longmen. Digantung dan ditampar oleh dua gadis kecil, bukankah dia akan kehilangan muka? Meneguk. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar kata-kata gadis kecil itu, mereka menelan ludah dan menatap Mei Hexuan dengan simpati. Ini, dua putri kecil, biarkan dia pergi. He Xiao Xiao menatap Mei Hexuan yang menangis dan tersenyum malu. Dia segera berkata pada Huaer, Kai'er, dan yang lainnya. Baiklah. Cai'er mengangguk. Dengan lambaian tangannya, tanaman merambat yang melilit tubuhnya langsung menghilang. Bang! Tubuh Mei Hexuan jatuh ke tanah, wajahnya masih menghadap ke tanah. Mendesis. Tubuhnya bergerak sedikit. Merasakan rasa sakit yang datang dari pantatnya, dia menghirup udara dingin. Sudut mulutnya berkedut, dan dia buru-buru menggunakan energi untuk menutupi tubuhnya. Untuk mencegah tubuhnya terekspos. Bagaimana, kakak? Tidak buruk mengikuti kami, kan? Hehe. Huaer melirik Mei Hexuan dan berkata kepada He Xiao sambil tersenyum. Tidak buruk, tidak buruk. He Xiao menatap Huaer dan Kai'er dengan bingung. Dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak bertanya. Mereka, kekuatan apa yang mereka miliki? Bagaimana mereka bisa dengan mudah menaklukkan Mei Hexuan? Mungkinkah mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk bergabung dengan kelas elit kita? Ya Tuhan, mereka terlalu muda. Pada saat ini, ruang kultivasi benar-benar sunyi. Sekitar 10 orang lainnya melihat ke arah Huaer Cai'er, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Di sebelah kanan, seorang pemuda yang sedang duduk bersila di atas tikar budidaya memandang Huaer Cai'er dan sedikit mengernyit. Penampilan pemuda itu sangat biasa, dan dia terlihat sangat biasa. Kedua wanita muda itu memiliki kekuatan yang luar biasa, bisakah kita bertukar petunjuk? Dia perlahan berdiri dan berkata pada Huaer dan Kai'er dengan ekspresi tenang. Oh, Ye Chen, apakah dia akan pergi? Bertukar petunjuk dengan kedua nona muda itu.
Ye Chen benar-benar menantang mereka. Ini, sepertinya kedua nona muda itu tidak sederhana. Untuk dapat dengan mudah menaklukkan Mei dan Xuan, mereka pasti tidak sederhana. Namun, saya tidak berpikir bahwa kamu Chen akan benar-benar menantang mereka. Ye Chen adalah pakar terkuat dari Akademi Gerbang Naga kita. Ketika suara pemuda itu turun, semua orang di ruang kultivasi memandang ke arahnya, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Sparring dengan kami, kamu terlalu lemah. Chaier memiringkan kepalanya dan berkata pada Ye Chen. Kamu bisa menjadi adik laki-laki kami. Huaer berkata sambil tertawa. Kata-kata Huaer dan Chaier menyebabkan siswa lain di ruang kultivasi menjadi sedikit tertegun. Ketika kamu Chen mendengar kata-kata mereka, dia juga sedikit mengernyit. Apakah kita lawan atau bukan, bukankah kita akan tahu setelah kita mencobanya? Ye Chen perlahan berjalan ke tengah ruang kultivasi dan menatap Huaer dan Chaier. Kamu masih tidak mempercayai kami, suster. Biarkan mereka melihat betapa kuatnya kita, HMPH. Huaer berkata pada adiknya. Baiklah. Chaier mengangguk, dan dengan lambaian tangannya, sebuah dahan muncul dari udara tipis dan melilit kamu Chen. Wajah Ye Chen mengungkapkan ekspresi muram, dan semua siswa di sekitarnya juga menatap tajam. Bahkan Mei dan Xuan menatapnya. Dia ingin melihat bagaimana dia terjebak oleh ranting gadis tadi. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Apa? Namun, semua orang hanya melihat bayangan, dan suara kaget Ye Chen terdengar. Sangat cepat. Semua orang melihat ke atas pada saat yang sama dan menemukan bahwa kamu Chen benar-benar terjebak oleh ranting itu. Api bermekaran di tubuhnya, tetapi api tidak membakar ranting di tubuhnya. Berdengung. Saat berikutnya, semua orang melihat kamu Chen digantung terbalik. Adegan ini sangat akrab bagi semua orang, terutama Mei Hexuan. Melihat orang terbalik, Mei Hexuan merasa sangat tidak nyaman. Tidak baik. Ye Chen, yang terjebak, sedikit terkejut, tapi segera, ekspresinya berubah drastis. Dia mendengar suara dahan melambai, dan segera setelah itu, dia merasakan sakit yang luar biasa di pantatnya. Tiba-tiba rasa dingin menghampiriku. Celana saya sobek. Wajah Ye Chen berubah. Keok, keok, keok. Bunga penuh tawa bahagia datang, dia juga melambaikan cambuk di tangannya. Melihat cambuk datang lagi, pupil mata Ye Chen menyusut. Aku menyerah, aku menyerah. Dia buru-buru berteriak keras. Mendesis. Pada saat ini, semua orang di sekitar menghirup udara dingin pada saat yang bersamaan. Mata mereka yang melebar dipenuhi dengan keterkejutan. Pakar terkuat dari Akademi Gerbang Naga mereka, seniman bela diri kekosongan tingkat kedua, Ye Chen, sebenarnya dikalahkan dalam sekejap. Instant kill, pembunuhan instan lengkap. Setelah itu, ekspresi semua orang menjadi aneh ketika mereka melihat tempat di mana kamu Chen dipukuli. Pakaiannya robek dan pemandangan di dalamnya bisa dilihat. Ye Chen terkenal dingin di Akademi Gerbang Naga. Dia memiliki wajah mati dan tidak tersenyum. Mampu melihatnya membodohi dirinya sendiri kali ini menyebabkan banyak orang mengungkapkan senyum tipis di wajah mereka. Putri kecil, apakah kamu masih ingin menerima bawahan? Saya baru saja turun. Apa yang kamu pikirkan tentangku? Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Segera setelah itu, semua orang melihat seorang pemuda gendut berlari ke sisi dua setan kecil dan berkata sambil tersenyum. Kamu ingin menjadi adik laki-laki kami. Hehehe, oke. Huaer segera menganggukkan kepalanya dengan penuh minat. Dia memandangi dia Xiao-Xiao dan berkata, sekarang, kakak perempuan ini dan kamu, kami akan melindungimu. Di masa depan, jika ada yang menindasmu, beritahu aku dan aku akan menghajar mereka. Mulut He Xiao-Xiao berkedut, tetapi lemak di wajah Makai terjepit, dan ekspresi bahagia muncul di wajahnya. Nah, dua putri kecil, bolehkah aku bertanya, kamu berada di ranah apa? Pemuda kurus dan lemah yang berbicara di awal menelan ludah. Ketika dia memikirkan apa yang baru saja dia katakan, sudut mulutnya berkedut, dan dia membungkuk sedikit ketika dia bertanya kepada mereka dengan suara rendah. Dunia, aku tidak tahu. Huaer menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia sedikit bingung. Itu adalah tingkat ketiga dari alam setengah dewa. Anda bahkan tidak berkultivasi dengan benar. Chaier berkata padanya dari samping. Demigod, tingkat 3. Pria muda kurus melebarkan matanya dan tergagap. Celepuk.
Putri kecil, terimalah busurku. Mulai sekarang, adikmu Ma akan mengikutimu. Suara teredam datang dari ruang kultivasi. Ma Chai'er segera berlutut di tanah dan berteriak pada Huaer. Demigod tingkat 3, F***, ini adalah dewa tingkat ketiga. Apakah kultivasi kepala sekolah Xiao dari sekolah Longmen begitu tinggi? Ini jelas bukan interpretasi kekosongan tingkat ketiga. Pemuda kurus dan lemah itu gemetar dan terbata-bata saat dia bertanya lagi. Itu adalah demigod tingkat ketiga. Ayah juga bilang iya. KR sedikit mengangguk dan mengulurkan jari telunjuknya. Sebuah pohon mistis sepanjang 10 meter muncul, memancarkan tekanan yang mengerikan. Kakak, terimalah busurku. Pemuda kurus dan lemah melihat adegan ini dan langsung berteriak keras. F***, dua demigod peringkat 3 putri kecil. Saya harus memeluk paha mereka. Kekuatan ini, kakak Akademi Longmen. Bab 1903 kenangan, mimpi. Hehehe. Huaer melihat makai dan penampilan berlebihan pemuda kurus dan tidak bisa menahan tawa. Bagus. Di masa depan, kami akan menjagamu dan memberimu makanan yang enak, hehehe. Tanda seru. Huaer melambaikan tangannya dan melemparkan pil interpretasi kekosongan tingkat kelima ke Makai, Dia Xiaowei, dan pemuda kurus. Lezat. Mereka bertiga sedikit terkejut. Ketika mereka melihat ramuan melayang di depan mereka, mata mereka langsung membelalak. Ayah memberi kami permen. Aku akan memberimu satu. Huaer berkata dengan acuh tak acuh. Eliksir tingkat kekosongan berwawasan tingkat kelima memang hanya permen mereka. Wang Xian memberi mereka lebih dari 1000 dan menggunakannya sebagai permen untuk dimakan. Meneguk, Makai dan dua lainnya melihat ramuan di depan mereka dan menelan seteguk air liur. Mata mereka menunjukkan tatapan terbakar. Terima kasih, putri kecil, terima kasih. Itu adalah pil obat interpretasi kekosongan tingkat kelima. Bahkan jika mereka bangkrut, mereka mungkin tidak dapat membelinya. Pada akhirnya, kedua putri kecil itu dengan santai melemparkan satu ke masing-masing dari mereka. Permen. Ini adalah permen. Mereka buru-buru mengucapkan terima kasih dengan keras, penuh dengan kegembiraan. Pil obat ini akan sangat bermanfaat bagi budidaya selanjutnya. Itu bahkan bisa membantu mereka meningkatkan level kultivasi mereka. Kedua putri kecil itu, apakah kamu masih menerima bawahan? Seorang pemuda menebalkan kulitnya dan bertanya pada Huaer dan KR dengan suara rendah. Terima bawahan, terima bawahan. Selama kamu patuh di masa depan, kami akan menjagamu. Huaer tertawa keras. Putri kecil, aku ingin menjadi bawahanmu. Saya pasti akan berjuang untuk putri kecil di masa depan. Putri kecil, dan aku. Di masa depan, saya akan melakukan yang terbaik untuk putri kecil. Setelah Huaer selesai berbicara, integritas moral beberapa akademi di kelas elit langsung hilang. Di depan pil obat, apa itu wajah? Selain itu, ini adalah ahli peringkat 3,5 dewa yang tak terkalahkan. Meskipun mereka tidak mengerti mengapa kedua putri kecil ini memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, hanya kekuatan setengah dewa peringkat 3 sudah cukup untuk mereka sembah. Tanpa melebih-lebihkan, jika mereka bertemu dengan ahli tingkat setengah dewa, wajar bagi mereka untuk berlutut dan menyembah. Apalagi kedua putri kecil ini sangat imut. Dengan lambaian tangan, mereka bisa mendapatkan pil obat interpretasi kekosongan peringkat 5. Siapa yang tidak mau? Hehehe. Setiap orang akan diberi hadiah permen. Huaer dengan murah hati melambaikan tangannya dan memberikan satu untuk setiap orang. Putri kecil, aku juga ingin menjadi adik laki-lakimu. Mulut Mei Hexuan berkedut saat melihat pemandangan ini, dan dia tersenyum dengan wajah gelap. Meskipun dia mengatakan bahwa dia dipermalukan oleh cambuk itu semua adalah kesalahan cambuk itu. Apa hubungannya dengan dua putri kecil yang lucu itu? Apa hubungannya dengan dua putri kecil jahat setengah dewa tingkat 3? Itu cambuk yang memukul mereka, bukan putri kecil. Hehe, selama kamu mendengarkan kami akan menjagamu. Kakak, masih lebih baik menjadi siswa senior. Kelompok junior itu semuanya pengecut dan cengeng. Tempat ini paling menyenangkan. Huaer melihat 20 orang berkumpul di sekitar mereka dengan wajah tersenyum. Kedua gadis kecil itu mengangkat kepala, tampak seperti kakak perempuan. Ya, masih lebih baik menjadi mereka. Chai'er mengangguk setuju. Pihak lain tidak akan menangis bahkan jika mereka memukul mereka,
juga tidak akan memanggil orang tua mereka. Kelompok orang ini jauh lebih baik daripada kelompok anak nakal itu. Ayo pergi, ayo bermain dengan benda yang menembakkan senjata tersembunyi. Kedua gadis kecil itu menoleh dan selesai di ruang kultivasi. Sekelompok orang buru-buru mengikuti ke samping dan menjelaskan kepada mereka. Dengan kesempatan untuk berinteraksi dengan pembangkit tenaga setengah dewa peringkat 3, bahkan wajah kamu Chen dipenuhi dengan senyuman saat dia pergi. Ini, di ruang kultivasi, wajah Mo Jiu dan Mo Si mengungkapkan kepahitan saat mereka melihat pemandangan ini. Sebelum sekolah berakhir, beritahu kelompok siswa itu untuk tidak memberitahu siapapun tentang putri kecil. Mo Jiu berkata dengan acuh tak acuh. Oke, Mo Si mengangguk setuju. Melihat 20 murid paling elit dari Akademi Gerbang Naga yang mengelilingi dua gadis kecil di ruang elit, mereka tersenyum tak berdaya. Bagaimana itu? Apakah kalian berdua menyebabkan masalah di akademi? Di malam hari, Wang Xian datang menjemput kedua gadis kecil itu. Dia memandang gadis-gadis ceria dan bertanya sambil tersenyum. Ayah, kami sangat patuh. Chaier memegang lengan kiri Wang Xian dan berkata sambil mengguncangnya. Ya, ayah jahat. Orang-orang di dalamnya sangat baik. Kata-kata mereka menyenangkan dan menyenangkan. Hehe. Huaer tertawa dan berkata tanpa henti. Kalian berdua sebaiknya tidak menimbulkan masalah di dalam. Wang Xian tersenyum. HMPH, kita tidak akan membuat masalah. Mari kita pulang. Kedua gadis kecil itu melompat ke arah rumah sambil memegang tangan Wang Xian. Pada periode waktu berikutnya, sebuah adegan yang mengejutkan semua siswa di Akademi Longmen terjadi. Saat makan siang di kelas elit, sekelompok 20 siswa elit menemani kedua gadis kecil itu. Di bawah pengamatan beberapa siswa, mereka menemukan bahwa kelompok siswa elit ini, termasuk orang terkuat di akademi, Ye Chen, telah membawakan makanan dan air untuk kedua gadis kecil itu. Mereka bahkan melihat bahwa dua siswa elit dari kelas elit, Mei Hesuan dan Ma Kai, telah mendapatkan sebuah mobil, dan keduanya membawanya. Di atasnya duduk dua gadis kecil, tertawa gembira tanpa henti. Ini membuat siswa Akademi Longmen lainnya sangat bingung. Beberapa dari mereka ingin memahami situasi dari para siswa elit, tetapi pada akhirnya, mereka tidak mendapat kabar. Kemampuan surgawimu ini tidak begitu padat. Kontrol Anda tidak cukup, Anda masih harus melatih kontrol Anda. Ya, itu putri kecil. Ma Kai, bagaimana kamu bisa sebodoh itu? Atribut bumi terutama didasarkan pada pertahanan. Apakah pertahanan Anda semua ada di kepala Anda? Anda harus menutupi seluruh tubuh Anda, lubang Anda ini sangat menyenangkan. Itu putri kecil. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Putri kecil, Ye Chen tidak berbakat. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Waktu berlalu dengan cepat. 20 hari berlalu dalam sekejap mata. Di ruang kultivasi, Huaer Chaier duduk di ayunan. Seluruh ruang budidaya dicat merah muda. Di dalam ruangan, ada boneka-boneka lucu dan segala macam mainan yang diletakkan di sekelilingnya. Kedua gadis kecil itu memandangi sekelompok siswa elit yang berkultivasi di depan mereka dan memberi mereka beberapa petunjuk. Ada juga siswa elit yang datang untuk bertanya. Putri kecil, kalian benar-benar luar biasa. Setelah bimbingan kecilmu, kamu Chen segera mengerti. Ye Chen berdiri di samping mereka dan membungkuk hormat. Ini benar-benar tulus. Hehe, baiklah, baiklah, jangan ganggu kami. Huaer melambaikan tangannya ke arahnya dan menatap komputer di depannya. Adik perempuan, apakah kamu merasa kita tidak tahu tentang masalah mereka sebelumnya? Tetapi ketika kami melihatnya, kami dapat segera menyelesaikannya. Selain itu, saya telah bermimpi selama 2 hari terakhir, dan saya telah memimpikannya beberapa hal. Chaier memegang dagunya dan menatap adik perempuannya. Ah, kakak, apakah kamu juga punya mimpi? Aku punya mimpi juga. Itu mempengaruhi tidur saya. Huaer menoleh dan berkata sambil tersenyum. Jelas, dia tidak mengambil hati masalah ini. Mengapa saya memimpikannya ayah lain dan ibu lain? Ini sangat nyata. Mata Chaier berbinar saat dia cemberut. Mungkinkah kita benar-benar mengambilnya? Bab 1904-1904 Gunung Suci, Ras Surgawi. Kenangan, mimpi. Setelah dewa jatuh dan setetes darah dibangkitkan, mereka tidak akan membangkitkan semua ingatan mereka pada awalnya. Mereka akan terbangun sedikit demi sedikit saat kultivasi mereka meningkat.
Kultivasi Huaer dan Cair sudah mencapai peringkat Dewa 3. Ini adalah waktu untuk membangkitkan ingatan. Tanda seru, tanda seru. Mungkin mereka akan terbangun sepenuhnya besok atau pada saat berikutnya. Setelah kebangkitan, ingatan mereka sebelumnya akan sepenuhnya dipulihkan. Waktu berlalu dengan lambat. Wang Xian tinggal di villa setiap hari. Namun, dalam beberapa hari terakhir, dia juga melihat beberapa kelainan pada Huaer dan Cair. Ini terutama terjadi pada Cair. Sejak awal, Cair selalu menjadi wanita kecil yang pendiam. Dalam beberapa hari terakhir, dia menjadi jauh lebih anggun. Selain itu, setiap gerakannya benar-benar berbeda dari gadis kecil biasa. Sama seperti cara dia menyisir rambutnya dan cara dia makan, ada perubahan besar. Wang Xian melihat semuanya. Ayah, kami kembali. Di malam hari, kedua gadis kecil itu berlari kembali sepulang sekolah. Sekarang, mereka tidak mengizinkan Wang Xian menjemput mereka. Aku di sini. Kemarilah dan biarkan ayah memelukmu. Wang Xian mengulurkan tangannya sambil tersenyum dan berkata kepada mereka. Hehe, Dadi, akademi kita akan mengadakan kompetisi dengan akademi lain besok. Semua siswa lain di kelas akan ada di sana. Kami akan berada di sana juga. Huaer berlari ke arah Wang Xian dan duduk di pangkuannya. Dia mengangkat kepalanya dan berkata. Kompetisi akademi. Baiklah, baiklah. Ayah akan pergi dengan kalian kalau begitu. Wang Xian memikirkan peristiwa sensasional yang terjadi dalam beberapa hari terakhir dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Kak. Itu konyol. Huaer dengan gembira mencium pipi Wang Xian. Kalian ingin makan apa? Ayah akan mengambilkannya untukmu. Wang Xian menyentuh Cair yang duduk di sampingnya dan tersenyum pada mereka. Namun, yang tidak diperhatikan Wang Xian adalah ketika dia meletakkan tangannya di wajah Cair, wajah kecilnya langsung memerah dan matanya berair. Aku ingin makan daging. Huaer langsung berteriak keras. Baiklah. Wang Xian berdiri. Apakah kamu ingin aku membawa kalian ke sana besok, atau kamu ingin kami pergi dengan akademi? Ayah, bawa kami ke sana. Kami ingin pergi dengan Dadi. Huaer segera berkata. Baiklah, baiklah. Kalian tunggu di sini. Aku akan menyiapkan makanan untuk kalian. Wang Xian mengangguk dan berjalan ke dapur. Dia baik-baik saja di villa sekarang. Dia pada dasarnya adalah orang yang menyiapkan makanan untuk kedua gadis kecil itu. Kakak, di masa depan, kamu, jangan terlalu sering mencium ayahmu. Cair menatap Wang Xian yang sedang sibuk di dapur. Matanya berbinar saat dia berbicara dengan Huaer yang ada di sampingnya. Ah, kakak, ada apa? Huaer mengedipkan matanya dan menatap adiknya. Apakah kamu bermimpi beberapa hari ini? Cair bertanya tanpa berkata-kata. Tentu saja, awalnya memang mengganggu tidur saya, tapi pada akhirnya cukup menyenangkan. Hehe. Cair membalik rambutnya dan menyentuh dahinya. Dia terdiam dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Makanannya sudah siap. Saya akan menelepon Xiao berlari untuk menanyakan tentang besok. Saat Wang Xian berbicara, dia menepuk kepala kedua gadis itu dan meletakkan makanan di samping mereka. Kemudian, dia menelepon Xiao berlari. Menguasai. Segera, Xiao berlari dan Jiling Fei bergegas mendekat. Bagaimana kompetisi kali ini? Wang Xian memberi isyarat agar mereka duduk dan bertanya sambil tersenyum. Guru, kami akan membawa murid-murid kami ke Gunung Hua besok. Ada 5 akademi yang bersaing kali ini. Selain 3 akademi kami, ada juga Akademi Surga Palem dan Akademi Ling Feng di bawah Sekte Surga Palem. Kami yakin bisa mendapatkan juara pertama dalam kompetisi ini. Xiao Ran memperkenalkan kompetisi kepada Wang Xian sambil tersenyum. Apakah kompetisi di Gunung Hua? Wang Xian mengangkat alisnya. Gunung Hua adalah salah satu dari pegunungan surgawi. Tidak jauh dari itu adalah Tanah 9 Naga. Gunung Hua adalah negeri orang-orang luar biasa. Akademi Vulkan ingin mengadakan kompetisi di tempat mereka. Akademi MENJIU ingin mengadakan kompetisi di tempat mereka. Secara alami, Akademi Longmen kami juga ingin mengadakan kompetisi di tempat kami. Setelah itu, tidak ada kesepakatan. Kami hanya dapat menemukan lokasi sentral. Sejak zaman kuno, ada pepatah tentang debat pedang di Gunung Hua. Oleh karena itu, kami mengadakannya di Gunung Hua. Kompetisi ini akan disiarkan langsung ke seluruh dunia. Itu juga dapat dianggap sebagai mempromosikan prestise dari beberapa akademi besar. Kata Xiao Ran. Wang Xian mengangguk.
Saat ini, 20 kekuatan terkuat di dunia masing-masing adalah satu sekte, 2 klan, 3 akademi, 4 gunung, 5 sekte, dan 6 sekte. Semuanya didirikan oleh putra keajaiban dewa. Gunung Hua sekarang ditempati oleh para Celestial. Benda langit didirikan oleh Tuan Muda tertua dari Divine Peak Corporation. Celestial adalah nama keluarga yang dia umumkan kepada publik. Kekuatan Celestial dan pengaruh Tuan Muda tertua dari Celestial sangat kuat dan menakutkan. Suatu kali, dia seorang diri mengalahkan putra dewa dan seorang ahli gulungan penyegelan dewa dari istana berharga Lingqiao. Dia bukan murid dari 4 kekuatan utama, tetapi dia sangat ditakuti oleh putra dewa dan favorit surga. Di antara 20 kekuatan, ras Celestial dianggap sebagai salah satu eksistensi teratas. Kedua gadis kecil itu berkata mereka akan pergi. Apakah mereka berpartisipasi dalam kompetisi ini? Wang Xian bertanya sambil tersenyum. Ayo nonton Huaer dan Chaier. Jika akademi lain tidak curang, mereka tidak harus berpartisipasi. Tuan, apakah Anda merekomendasikan mereka untuk berpartisipasi dalam kompetisi? Xiao berlari menatapnya dan bertanya. Tidak masalah. Kedua gadis kecil itu dapat berpartisipasi jika mereka mau. Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Selama kedua gadis kecil itu bahagia, terserah mereka. Bahkan jika orang lain tahu tentang kekuatan mereka, itu bukan apa-apa. Ini guru. Xiaoran mengangguk. Putaran pertama kompetisi akademi terkait dengan peringkat ketiga akademi. Mendapatkan tempat pertama secara alami akan sangat bermanfaat bagi akademi. Namun, dia tidak bisa menjamin tidak akan ada trik dalam kompetisi ini. Meskipun mereka telah menetapkan aturan, jika akademi lain mengirimkan siswa tingkat kebanggaan surga atau siswa yang kekuatannya mendekati tingkat kebanggaan surga, akademi Longmen pasti tidak akan cocok untuk mereka. Para siswa yang dekat dengan tingkat kebanggaan surga ini jelas dipersiapkan sebelumnya oleh akademi dengan menyontek. Selain itu, Akademi Dewa Api dan Akademi Gerbang 9 didirikan oleh para murid dan murid piramida Istana Dewa Api, jadi mereka harus waspada. Dengan bunga dan bunga, mereka juga bisa mendapat jaminan. Aku akan membawa 2 gadis kecil bersamamu besok. Wang Xian berkata pada Xiao Lari dan yang lainnya. Ya Tuan, Xiao Ran mengangguk. Setelah mengobrol sebentar dengan mereka, Xiao berlari dan yang lainnya pergi. Wang Xian datang ke villa dan memandangi kedua gadis kecil itu. Dia bermain dengan mereka untuk sementara waktu. Pagi selanjutnya, Wang Xian membawa kedua gadis kecil itu ke Akademi Longmen. Di akademi, sebuah pesawat yang diisi dengan energi yang kuat diparkir di lapangan. Beberapa ratus akademi memasuki pesawat. Di akademi ini, selain 20 siswa elit, ada juga beberapa siswa dengan bakat dan potensi bagus yang pergi menonton dan mempersiapkan kompetisi yang akan datang. Dulu di Gunung Hua, beberapa puncak gunung dihancurkan olehku. Aku ingin tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Wang Xian duduk di ruang pribadi pesawat dan berpikir sendiri dengan senyum di wajahnya. Bab 1905 Putra dari 9 Dewa Dharma. Dengan pulihnya esensi spiritual, bumi berubah, dan gunung surgawi mulai bersinar. Gunung Hua, salah satu pegunungan surgawi saat ini, pernah menjadi puncak barat Gunung Hua. Sekarang, itu juga bersinar dengan cahaya surgawi. Di antara semua pegunungan surgawi, Gunung Hua pernah menduduki peringkat teratas. Tanda seru. Saat itu, para putra surgawi dan para ahli gulungan Dewa Ascension memperebutkan tempat ini. Tuan muda tertua dari Divine Peak Corporation muncul entah dari mana dan menekan para ahli di God Ascension Roll. Sejak saat itu, namanya mengguncang dunia. Luas Gunung Hua sekarang lebih dari 1000 km persegi. Itu lebih dari 10 kali ukuran masa lalu. Ketinggian terendah dari setiap gunung adalah 5000 meter, yang 4 hingga 5 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Cahaya surgawi menyelimuti sekeliling, membuat orang merasa hangat dan nyaman. Yaoxi tidak berani melangkah ke tempat seperti itu. Tampaknya setelah metamorfosis bumi, beberapa gunung yang terputus saat itu sudah pulih. Wang Xian datang ke langit di atas Gunung Hua. Dia memindai area di bawah dan berpikir sendiri. Gunung Hua sekarang menjadi wilayah para Celestial. Di puncak gunung tertinggi, ada 2 kata besar, surga, tertulis di atasnya. Di puncak gunung di samping, beberapa kata, perusahaan Shen Feng, juga diukir di atasnya.
Senfeng Corporation sekarang adalah pemimpin dari 3 perusahaan farmasi besar. Ramuan mereka dijual ke seluruh dunia. Mengaum. Pada saat ini, raungan terdengar dari depan. Wang Xian menoleh dan melihat sekelompok orang mengendarai binatang iblis yang menyala terbang menuju dasar gunung. Itu seharusnya Akademi Vulkan. Wang Xian menoleh dan bergumam. Saat ini, daratan bumi telah menjadi satu. 3 akademi didirikan untuk para murid Istana Ling Xiao, Istana Dewa Api, dan Piramida. Kekuatan masing-masing akademi tidak bisa diremehkan. Jika bukan karena keberadaan sekelompok tutor di puncak tahap kekosongan wawasan dan keberadaan wakil kepala sekolah Jiling Fei yang misterius dan kuat, Akademi Gerbang Naga mungkin dianggap sebagai keberadaan terlemah di 3 akademi. Itu adalah. Pada saat ini, Wang Xian melihat ke kejauhan. Sebuah piramida emas terbang ke arah mereka. Piramida itu memancarkan kilau kuning tanah yang tebal. Seluruh piramida memiliki radius sekitar 10 km dan memancarkan tekanan yang kuat. Ini adalah kerajaan dewa yang belum selesai. Wang Xian memandangi piramida itu dengan sedikit keterkejutan di matanya. Kerajaan dewa yang belum selesai setara dengan reruntuhan kerajaan dewa di wilayah luas benua supernatural. Jika kerajaan dewa yang belum selesai ini tidak dibangun oleh dewa, itu akan dibangun oleh dewa di tingkat ke-8 atau ke-9 atau bahkan pembangkit tenaga listrik puncak. Tuan, kami di sini. Saat ini, pesawat berhenti di kaki gunung. Suara Xiao Ran bisa terdengar. Baiklah, Wang Xian mengangguk dan keluar dari pesawat. Tuan, itu murid Akademi Vulkan. Piramida yang kuat itu adalah Gerbang 9 Akademi. Pendiri Akademi Gerbang 9 adalah putra dewa. Berjalan ke bawah, Xiao berlari memandangi piramida yang terbang ke arah mereka dengan ekspresi serius. Hal terkuat tentang sekolah Gerbang 9 adalah latar belakangnya. Pendiri sekolah itu adalah putra dewa di piramida. Mereka memiliki sumber daya yang tidak dapat ditandingi oleh sekolah lain. Apakah sekolah Gerbang 9 sangat kuat? Wang Xian bertanya sambil tersenyum. Saya tidak khawatir tentang kekuatan siswa mereka. Saya sangat percaya diri dalam kompetisi kali ini. Kata Xiao Ran dengan percaya diri. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Ayah. Pada saat ini, suara kedua gadis kecil itu terdengar dari samping. Di pesawat, kedua gadis kecil itu tidak duduk bersamanya. Sebaliknya, mereka duduk dengan sekelompok siswa. Apakah itu ayah dari 2 putri kecil? Dia benar-benar datang. Lagi pula, kepala sekolah kita sebenarnya bersama ayah dari putri kecil. Ayah dari 2 putri kecil itu masih sangat muda. Untuk dapat memiliki putri yang begitu kuat, dia pasti sangat kuat. Untuk dapat diikuti oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, mungkinkah ayah dari kedua putri adalah eselon atas istana berharga Ling Qiao? Itu sangat mungkin. Para siswa yang turun dari pesawat menoleh dan berdiskusi dengan suara rendah. Ini terutama terjadi pada 20 siswa dari kelas elit. Mereka mengetahui kekuatan Hua Ercier. Mereka juga dipenuhi dengan keterkejutan terhadap ayah mereka. Tuan, kompetisi baru akan dimulai besok. Protos telah mengatur puncak gunung untuk kita beristirahat. Xiao Ran berkata pada Wang Xian. Apakah kalian berdua akan mengikuti kami ke puncak gunung tempat kami tinggal atau pergi bermain? Wang Xian memandang kedua gadis kecil itu dan bertanya. Kami akan membiarkan saudari Yao menemani kami dan pergi bermain dengan teman sekelas kami. Hua Er segera menjawab, baiklah kalau begitu, kalian berdua pergilah. Hubungi kami jika Anda membutuhkan sesuatu. Wang Xian mengangguk pada mereka dan memberi isyarat ke Yao. Itu Raja Naga. Yao segera mengangguk. Ayo. Ada begitu banyak gunung di sini. Ayo keluar dan bermain. Hua Er menoleh untuk melihat teman-teman sekelasnya dan berkata dengan keras. Saudari Hua Er benar-benar terlalu suka main-main. Jiling Fei berkata sambil tersenyum dari samping. Biarkan mereka bermain. Saya tidak tahu berapa lama mereka bisa terus bermain seperti ini. Wang Xian menatap Hua Er yang riang dan berkata sambil tersenyum. Jiling Fei sedikit terkejut. Dia mendengar makna tersembunyi dalam kata-kata Wang Xian. Dia memandang Hua Er dan Cier. Keduanya tidak lemah lagi. Ingatan mereka mungkin akan dipulihkan sepenuhnya. Ayo pergi. Wang Xian melirik mereka dan memberi isyarat agar Xiao berlari. Rombongan mereka berjalan menuju puncak gunung tempat mereka tinggal. Ketika mereka sampai di puncak gunung, Wang Xian melirik gunung surgawi, Gunung Hua.
Darah surgawi yang diwarnai dengan darah surgawi memancarkan pancaran surgawi terakhirnya. Meskipun gunung dewa ini tidak sebagus kerajaan dewa, itu sebanding dengan surga yang cukup bagus. Tuan, penampilan Gunung Hua saat itu telah berubah drastis. Aku masih ingat adegan saat aku bertarung denganmu dan pemimpin Dong Hua Sein Sek Here. Xiao berlari berjalan dari belakang. Dia mengamati sekelilingnya dan berkata ketika dia mengingat kejadian itu. Lebih dari 10 tahun yang lalu, bumi berubah terlalu banyak. Wang Xian berkata dengan lemah. Putra surgawi dari 9 gerbang, selamat datang di Gunung Hua Ras Surgawi. Saya Senyuan Wu, di sini untuk menyambut Anda semua. Saat ini, di kaki gunung di samping Gunung Hua, piramida itu mendarat di tanah. Sekelompok lebih dari 500 orang keluar dari piramida. Seorang pria parubaya dari ras celestial segera naik untuk menyambut mereka dengan hormat. Orang-orang Protoss tidak perlu datang untuk menyambut Akademi Gerbang Naga, Akademi Dewa Api, dan 2 akademi sekunder lainnya. Namun, Protoss masih harus mementingkan Akademi Gerbang 9. Alasannya adalah Dekan Akademi Gerbang 9 adalah Putra Dewa Dharma perempuan di piramida. Masih ada celah besar antara Putra Dewa dan Putra Dewa sejati. Dewa, di mana Tuan Muda tertuamu? Di tengah kerumunan, seorang pemuda jangkung tampan yang mengenakan pakaian kulit kaki dan sarung tangan kaki memandang Senyuan Wu dan bertanya dengan acuh tak acuh. Maaf, Putra Dewa ke-9. Tuan Muda tertua kami tidak dapat datang secara pribadi untuk menyambut Anda. Semuanya, tolong, kami telah mengatur tempat tinggal untuk kalian. Senyuan Wu buru-buru menjelaskan sambil tersenyum. Tuan Muda tertua Anda sangat sibuk setiap hari. Kami tidak membutuhkan tempat tinggal. Bawa kami berkeliling. Apakah akademi lain sudah datang? Ekspresi anak Dewa Sekte 9 tidak berubah saat dia bertanya dengan enteng. Sekte 9 Putra Surgawi, Akademi Gerbang Naga, Akademi Dewa Api, Akademi Sky Palm, dan Akademi Spirit Peak telah tiba. Bab 1905 Putra dari 9 Dewa Dharma. Dengan pulihnya esensi spiritual, bumi berubah, dan Gunung Surgawi mulai bersinar. Gunung Hua, salah satu pegunungan surgawi saat ini, pernah menjadi puncak barat Gunung Hua. Sekarang, itu juga bersinar dengan cahaya surgawi. Di antara semua pegunungan surgawi, Gunung Hua pernah menduduki peringkat teratas. Tanda seru. Saat itu, para putra surgawi dan para ahli gulungan Dewa Ascension memperebutkan tempat ini. Tuan Muda tertua dari Divine Peak Corporation muncul entah dari mana dan menekan para ahli di God Ascension Roll. Sejak saat itu, namanya mengguncang dunia. Luas Gunung Hua sekarang lebih dari 1000 km persegi. Itu lebih dari 10 kali ukuran masa lalu. Ketinggian terendah dari setiap gunung adalah 5000 meter, yang 4 hingga 5 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Cahaya surgawi menyelimuti sekeliling, membuat orang merasa hangat dan nyaman. Yaoshi tidak berani melangkah ke tempat seperti itu. Tampaknya setelah metamorfosis bumi, beberapa gunung yang terputus saat itu sudah pulih. Wang Xian datang ke langit di atas Gunung Hua. Dia memindai area di bawah dan berpikir sendiri. Gunung Hua sekarang menjadi wilayah para celestial. Di puncak gunung tertinggi, ada 2 kata besar, surga, tertulis di atasnya. Di puncak gunung di samping, beberapa kata, perusahaan Shenfeng, juga diukir di atasnya. Shenfeng Corporation sekarang adalah pemimpin dari 3 perusahaan farmasi besar. Ramuan mereka dijual ke seluruh dunia. Mengaum. Pada saat ini, raungan terdengar dari depan. Wang Xian menoleh dan melihat sekelompok orang mengendarai binatang iblis yang menyala terbang menuju dasar gunung. Itu seharusnya Akademi Vulkan. Wang Xian menoleh dan bergumam. Saat ini, daratan bumi telah menjadi satu. 3 akademi didirikan untuk para murid Istana Ling Xiao, Istana Dewa Api, dan Piramida. Kekuatan masing-masing akademi tidak bisa diremehkan. Jika bukan karena keberadaan sekelompok tutor di puncak tahap kekosongan wawasan dan keberadaan wakil kepala sekolah Jiling Fei yang misterius dan kuat, Akademi Gerbang Naga mungkin dianggap sebagai keberadaan terlemah di 3 akademi. Itu adalah. Pada saat ini, Wang Xian melihat ke kejauhan. Sebuah piramida emas terbang ke arah mereka. Piramida itu memancarkan kilau kuning tanah yang tebal. Seluruh piramida memiliki radius sekitar 10 km dan memancarkan tekanan yang kuat. Ini adalah kerajaan dewa,
kerajaan dewa yang belum selesai. Wang Xian memandangi piramida itu dengan sedikit keterkejutan di matanya. Kerajaan dewa yang belum selesai setara dengan reruntuhan kerajaan dewa di wilayah luas benua supernatural. Jika kerajaan dewa yang belum selesai ini tidak dibangun oleh dewa, itu akan dibangun oleh dewa di tingkat ke-8 atau ke-9 atau bahkan pembangkit tenaga listrik puncak. Tuan, kami di sini. Saat ini, pesawat berhenti di kaki gunung. Suara Xiaoran bisa terdengar. Baiklah. Wang Xian mengangguk dan keluar dari pesawat. Tuan, itu murid Akademi Vulkan. Piramida yang kuat itu adalah Gerbang 9 Akademi. Pendiri Akademi Gerbang 9 adalah putra dewa. Berjalan ke bawah, Xiao berlari memandangi piramida yang terbang ke arah mereka dengan ekspresi serius. Hal terkuat tentang sekolah Gerbang 9 adalah latar belakangnya. Pendiri sekolah itu adalah putra dewa di piramida. Mereka memiliki sumber daya yang tidak dapat ditandingi oleh sekolah lain. Apakah sekolah Gerbang 9 sangat kuat? Wang Xian bertanya sambil tersenyum. Saya tidak khawatir tentang kekuatan siswa mereka. Saya sangat percaya diri dalam kompetisi kali ini. Kata Xiaoran dengan percaya diri. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Ayah, ayah. Pada saat ini, suara kedua gadis kecil itu terdengar dari samping. Di pesawat, kedua gadis kecil itu tidak duduk bersamanya. Sebaliknya, mereka duduk dengan sekelompok siswa. Apakah itu ayah dari dua putri kecil? Dia benar-benar datang. Lagi pula, kepala sekolah kita sebenarnya bersama ayah dari putri kecil. Ayah dari dua putri kecil itu masih sangat muda. Untuk dapat memiliki putri yang begitu kuat, dia pasti sangat kuat. Untuk dapat diikuti oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, mungkinkah ayah dari kedua putri adalah eselon atas istana berharga Lingqiao? Itu sangat mungkin. Para siswa yang turun dari pesawat menoleh dan berdiskusi dengan suara rendah. Ini terutama terjadi pada 20 siswa dari kelas elit. Mereka mengetahui kekuatan Hua Ercier. Mereka juga dipenuhi dengan keterkejutan terhadap ayah mereka. Tuan, kompetisi baru akan dimulai besok. Protos telah mengatur puncak gunung untuk kita beristirahat. Xiaoran berkata pada Wang Xian, apakah kalian berdua akan mengikuti kami ke puncak gunung tempat kami tinggal atau pergi bermain? Wang Xian memandang kedua gadis kecil itu dan bertanya. Kami akan membiarkan saudari Yao menemani kami dan pergi bermain dengan teman sekelas kami. Hua Er segera menjawab, baiklah kalau begitu, kalian berdua pergilah. Hubungi kami jika Anda membutuhkan sesuatu. Wang Xian mengangguk pada mereka dan memberi isyarat ke Yao. Itu Raja Naga. Yao segera mengangguk. Ayo ayo. Ada begitu banyak gunung di sini. Ayo keluar dan bermain. Hua Er menoleh untuk melihat teman-teman sekelasnya dan berkata dengan keras. Saudari Hua Er benar-benar terlalu suka main-main. Ji Lingfei berkata sambil tersenyum dari samping. Biarkan mereka bermain. Saya tidak tahu berapa lama mereka bisa terus bermain seperti ini. Wang Xian menatap Hua Er yang riang dan berkata sambil tersenyum. Ji Lingfei sedikit terkejut. Dia mendengar makna tersembunyi dalam kata-kata Wang Xian. Dia memandang Hua Er dan Chaier. Keduanya tidak lemah lagi. Ingatan mereka mungkin akan dipulihkan sepenuhnya. Ayo pergi. Wang Xian melirik mereka dan memberi isyarat agar Xiao berlari. Rombongan mereka berjalan menuju puncak gunung tempat mereka tinggal. Ketika mereka sampai di puncak gunung, Wang Xian melirik gunung surgawi, Gunung Hua. Darah surgawi yang diwarnai dengan darah surgawi memancarkan pancaran surgawi terakhirnya. Meskipun gunung dewa ini tidak sebagus kerajaan dewa, itu sebanding dengan surga yang cukup bagus. Tuan, penampilan Gunung Hua saat itu telah berubah drastis. Aku masih ingat adegan saat aku bertarung denganmu dan pemimpin Donghua Sein Sekhere. Xiao berlari berjalan dari belakang. Dia mengamati sekelilingnya dan berkata ketika dia mengingat kejadian itu. Lebih dari 10 tahun yang lalu, bumi berubah terlalu banyak. Wang Xian berkata dengan lemah. Putra surgawi dari 9 gerbang, selamat datang di Gunung Hua Ras Surgawi. Saya Senyuan Wu, di sini untuk menyambut Anda semua. Saat ini, di kaki gunung di samping Gunung Hua, piramida itu mendarat di tanah. Sekelompok lebih dari 500 orang keluar dari piramida. Seorang pria parubaya dari ras celestial segera naik untuk menyambut mereka dengan hormat. Orang-orang protos tidak perlu datang untuk menyambut Akademi Gerbang Naga, Akademi Dewa Api, dan 2 akademi sekunder lainnya. Namun,
Protoss masih harus mementingkan Akademi Gerbang 9. Alasannya adalah Dekan Akademi Gerbang 9 adalah putra dewa Dharma perempuan di piramida. Masih ada celah besar antara putra dewa dan putra dewa sejati. Dewa, di mana tuan muda tertuamu? Di tengah kerumunan, seorang pemuda jangkung tampan yang mengenakan pakaian kulit kaki dan sarung tangan kaki memandang Senyuan Wu dan bertanya dengan acuh tak acuh. Maaf, putra dewa ke-9. Tuan muda tertua kami tidak dapat datang secara pribadi untuk menyambut Anda. Semuanya, tolong, kami telah mengatur tempat tinggal untuk kalian. Senyuan Wu buru-buru menjelaskan sambil tersenyum. Tuan muda tertua Anda sangat sibuk setiap hari. Kami tidak membutuhkan tempat tinggal. Bawa kami berkeliling. Apakah akademi lain sudah datang? Ekspresi anak dewa Sekte 9 tidak berubah saat dia bertanya dengan enteng. Sekte 9 Putra Surgawi, Akademi Gerbang Naga, Akademi Dewa Api, Akademi Sky Palm, dan Akademi Spirit Peak telah tiba. Bab 1906 Konflik. Din, Akademi Dewa Api tidak terlalu jauh dari kita. Saya tahu sedikit tentang mereka. Kekuatan mereka tidak buruk, tapi mereka pasti bukan tandingan kita. Sky Palm Academy dan Spirit Peak Academy belum memenuhi syarat untuk bersaing dengan kami. Satu-satunya adalah Akademi Gerbang Naga. Mereka satu-satunya pasangan kita. Di Jalan Gunung Hua, seorang wanita yang berdiri di samping putra dewa 9 gerbang berkata sambil tersenyum. Tanda seru. Terlepas dari apakah itu gerbang naga atau dewa api, Akademi Menghui kita harus mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi ini. Karena aku telah membentuk faksi, aku harus menjadi yang pertama di antara semua faksi. Mata Senzi Menghui berkedip dengan sangat percaya diri saat dia berkata dengan bangga. Sebagai putra dewa, dia memiliki harga dirinya sendiri. Di antara beberapa akademi, latar belakang fraksinya adalah yang paling kuat. Jika akademi yang dia dirikan tidak bisa menjadi yang pertama, lalu bagaimana dia bisa membuat ibunya mengaguminya? Bagaimana dia bisa memberi ibunya penjelasan? Oleh karena itu, dalam kompetisi akademi ini, Akademi 9 gerbangnya harus mendapatkan juara pertama. Selain itu, mereka harus sepenuhnya menekan akademi lain. Dekan, jangan khawatir. Kekuatanku telah mencapai tingkat ketiga dari tingkat kekosongan yang dalam. Aku pasti bisa menekan mereka semua. Seorang pria muda mendekat dan berkata dengan hormat. Ya, Senzi Menjiu tersenyum tipis. Dia punya kartu trufnya sendiri. Dia tidak akan kalah kali ini dalam kompetisi akademi. Saya percaya bahwa dengan kekuatan Akademi 9 gerbang, saya berharap yang terbaik untuk Senzi Jiumen. Senyuan Wu tersenyum pada Senzi Jiumen dan berkata, saya ingin tahu kemana Anda berencana pergi, Senzi Jiumen. Saya mendengar bahwa ada puluhan altar spiritual di Gunung Hua Ras Celestial. Bawa kami ke altar spiritual untuk melihatnya. Senyuan Wu berkata kepadanya, baiklah. Semuanya, ikuti aku. Pernah ada orang yang memahami kemampuan surgawi dari altar spiritual di Gunung Hua kami. Ada juga orang yang memahami kemampuan surgawi di depan altar spiritual, dan kekuatan mereka meningkat pesat. Senyuan Wu melanjutkan sambil tersenyum. Serangan dewa atau hal-hal yang tertinggal secara tidak sengaja akan meninggalkan beberapa makna. Jika seseorang dapat memahaminya, itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasi. Putra Dewa Pria Jiu dengan jelas memahami beberapa aspek ini. Dia melihat kerumunan di belakangnya. Jika ada di antara kalian yang cukup beruntung untuk memahami beberapa, saya pasti akan memberi Anda hadiah besar. Terima kasih, Kepala Sekolah. Sekelompok siswa dan murid segera memanggil dengan hormat. Putri-putri kecil, ini adalah tumpuan spiritual. Itu satu-satunya tempat terbuka dan misterius di Gunung Surgawi, Gunung Hua. Setiap hari, banyak orang datang ke sini. Ada orang yang mendapatkan pencerahan di sini, dan kultivasi mereka meningkat pesat. Di puncak gunung tumpuan spiritual Gunung Hua, sebuah puncak gunung yang tingginya sekitar 5.000 meter mencapai langsung ke awan. Di puncak-puncak gunung, ada banyak platform batu berwarna merah darah. Platform batu tidak beraturan, dan salah satu platform batu bahkan memiliki cetakan telapak tangan di atasnya. 20 siswa elit Akademi Longmen membawa Huaer dan Chaier, dua putri kecil, ke tempat ini dan memperkenalkan mereka. Lingkungannya sangat indah, hehe. Huaer melirik alas spiritual dan melihat sekeliling.
Immortal Mist bertahan di sekitarnya, dan dipenuhi dengan negeri dongeng. Katakan pada ayah nanti, ayo pindah ke sini. Ayo kita lihat tumpuan spiritual. Mungkin kita akan mendapatkan epiphany. Murid elit Akademi Longmen di samping berkata ketika mereka melihat tumpuan spiritual satu persatu. Altar spiritual. Cair mengedipkan matanya dan melihat altar spiritual berwarna merah darah di kejauhan. Ada lebih dari 20 altar spiritual di puncak tumpuan spiritual, dan masing-masing memiliki penampilan yang berbeda. Saat dia melihat, dia merasa ada kekuatan misterius di dalam diri mereka. Weng, pikirannya bergetar, seolah-olah dia telah ditarik oleh energi di dalamnya. Tubuhnya memancarkan energi samar, dan ingatan muncul di benaknya. Kakak, apa yang kamu lihat? Huaer melihat bahwa ekspresi kakaknya tidak benar, dan pandangannya juga melihat ke arah tumpuan spiritual. Oh, namun, dengan sangat cepat, pikirannya juga tertarik oleh energi familiar di dalam tumpuan spiritual, dan bayangan muncul di benaknya. Ya dewa, mereka mengalami pencerahan, mereka mengalami pencerahan. Tepat pada saat ini, suara bersemangat datang dari samping. Teriakan kejutan menyebabkan semua orang di sekitar melihat ke atas. Oh, semua orang di sekitar sedikit terkejut dan segera menoleh. Ada 2 hingga 300 orang di puncak seluruh gunung. Ketika mereka melihat tubuh HUARKR memancarkan energi misterius, wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Apa? 2 putri kecil dan yang lainnya. Sekelompok siswa elit Akademi Gerbang Naga sedikit terkejut dan wajah mereka dipenuhi keheranan. Segera kelilingi lingkungan, jangan biarkan orang lain mengganggu. Saat Yaonu melihat pemandangan ini, dia langsung memerintahkan rombongan siswa tersebut. Ya, siswa lainnya segera mengangguk, mengelilingi sekeliling, tatapan mereka menyapu semua orang di puncak gunung. Siswa Akademi Gerbang Naga kami memiliki epiphany, tolong jangan ganggu, atau jangan salahkan kami karena tidak sopan. Ye Chen berdiri di depan, tubuhnya memancarkan aura yang mengesankan saat dia memperingatkan semua orang di sekitarnya. Para siswa Akademi Gerbang Naga, kedua gadis kecil itu adalah siswa Akademi Gerbang Naga. Melihat pakaian mereka, mereka memang murid Akademi Gerbang Naga. Saya tidak menyangka bahwa mereka berdua akan mendapat pencerahan. Kesempatan yang luar biasa. Melihat pakaian mereka, mereka sepertinya adalah murid elit Akademi Gerbang Naga. Mereka akan berpartisipasi dalam kompetisi besok. Pria muda itu pasti elit Akademi Gerbang Naga bernama Ye Chen. Saya tidak menyangka akan ada seseorang di antara mereka yang memiliki pencerahan. Ini adalah acara yang hebat. Mungkin Akademi Gerbang Naga akan menjadi pemimpin dari 5 akademi besar. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka mengungkapkan ekspresi heran. Pada saat ini, para siswa Akademi Longmen mendapat pencerahan. Ini mungkin memiliki beberapa efek pada kompetisi besok. Selain itu, tidak peduli apapun, para siswa Akademi Longmen yang mendapat pencerahan di tingkat ketuhanan Gunung Hua adalah publisitas yang sangat bagus untuk Akademi Longmen. Oh, apa yang sedang terjadi? Saat orang-orang di sekitarnya dipenuhi dengan kecemburuan dan diskusi yang mencengangkan, Shen Yuanwu memimpin 9 putra dewa dan yang lainnya ke panggung dewa. Ketika dia mendengar diskusi di sekitarnya, Shen Yuanwu sedikit terkejut. Dia melihat ke tengah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, seseorang telah mendapat pencerahan. Seorang siswa Akademi Gerbang Naga. Putra surgawi ke-9 menoleh dan sedikit terpana. Kemudian, ekspresinya perlahan berubah tak sedap dipandang. Epiphany oleh siswa Akademi Gerbang Naga bukanlah hal yang baik untuk Akademi Gerbang Naga mereka, terutama selama periode waktu ini. Oh, di belakang mereka, beberapa siswa dari Akademi Gerbang 9 menoleh. Ketika mereka melihat 2 gadis kecil dilindungi lapis demi lapis, mereka semua tercengang dan ekspresi mereka berubah. Kedua gadis kecil itu memiliki pencerahan. Mungkinkah kedua gadis kecil itu menjadi anggota kompetisi kali ini? Apa mereka murid Akademi Gerbang Nagamu? Di samping Divine Sun Gate 9, beberapa instruktur Akademi melihat bahwa ekspresi putra surgawi tidak baik, jadi mereka langsung bertanya kepada kamu Chen dan yang lainnya. Akademi Gerbang 9, Ye Chen dan yang lainnya melihat ke 300 atau lebih orang yang baru saja tiba dan sedikit mengangkat alis mereka. Benar, kami dari Akademi Gerbang 9. Saya kira Anda adalah murid Akademi Longmen dalam kompetisi ini. Seorang lelaki tua dari Gerbang 9 Akademi bertanya pada Ye Chen dan yang lainnya dengan mata berbinar.
Bab 1907 di bawah konflik 1907. Jangan ganggu Epiphany siswa Akademi Gerbang Naga kami. Tatapan Ye Chen menyapu semua orang di Akademi 9 Gerbang saat dia berkata dengan dingin. 20 siswa dari kelas elit dengan dingin menyapu pandangan mereka ke semua orang di sekitar mereka. Tanda seru tanda seru. Kedua putri kecil mereka mendapat pencerahan. Ini membuat mereka tercengang, tetapi pada saat yang sama, hati mereka dipenuhi dengan kekaguman yang tak tertandingi. Tampaknya bukan tanpa alasan kedua putri kecil itu mampu mencapai peringkat ketiga demigod di usia yang begitu muda. Jika kamu tidak ingin kami mengganggumu, bicaralah dengan benar. Jejak kedinginan muncul di wajah Shen Zimen ketika dia mendengar kata-kata kamu Chen. Suaranya memasuki telinga kamu Chen dan yang lainnya. Mereka sedikit mengernyit saat pandangan mereka tertuju pada orang-orang Sensi. Itu adalah, ketika mereka melihat wajahnya, hati mereka sedikit bergetar saat keterkejutan muncul di wajah mereka. Kepala Sekolah Gerbang 9, maaf. 2 teman sekelas kami mendapatkan pencerahan. Ye Chen dan yang lainnya mengenali identitas putra Dewa ke-9 dan buru-buru berkata dengan hormat. Hehe, putra surgawi ke-9 tersenyum dengan jijik. Apakah itu kepala sekolah Akademi Gerbang 9? Desis, ini putra Dewa Piramida. Putra Dewa ke-9 dari Gerbang 9 Akademi. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar kamu Chen dan kata-kata hormat lainnya, mereka melihat ke atas dengan ekspresi kaget di wajah mereka. Hanya 2 gadis kecil yang memiliki pencerahan. Sayangnya, masih terlalu dini untuk mendapatkan pencerahan di usia ini. Orang tua di sebelah putra surgawi Menjiu menyapu pandangannya ke arah Huaer dan Cayer dan menggelengkan kepalanya sedikit. Ya, wakil kepala sekolah. Jika siswa elit Akademi Gerbang Naga mereka memiliki pencerahan, kita mungkin harus sedikit lebih serius. Ini hanya 2 gadis kecil. Keberuntungan mereka cukup bagus. Tapi besok, Akademi 9 Gerbang kita masih bisa dengan mudah menekan Akademi Gerbang Naga. Seorang siswa dari Akademi 9 Gerbang berkata sambil tersenyum, seolah-olah dia sama sekali tidak menempatkan Akademi Gerbang Naga di matanya. HMPH, mungkin bukan itu masalahnya. Dalam pertempuran besok, kita tidak membutuhkan putri kecil kita berdua untuk bergerak. Kami juga bisa menekanmu. Makai mendengar kata-kata mereka dan mendengus pelan. Dalam menghadapi provokasi Akademi Gerbang ke-9, bahkan jika putra Dewa Gerbang ke-9 ada di sini, mereka tidak dapat melemahkan pamor Akademi Gerbang Naga. 2 putri kecil. Ketika putra surgawi Gerbang ke-9 mendengar kata-katanya, dia sedikit mengangkat alisnya dan memandangi 2 gadis kecil yang tiba-tiba mendapatkan pencerahan. Beberapa tetua parubaya di sampingnya juga melihat ke atas dengan mata berkedip. Ledakan. Pada saat ini, aura menyebar dari tubuh Huaer Cayer dan menyapu ke segala arah. Aura yang sangat kuat. Mungkinkah kedua putri kecil itu akan menerobos? Ye Chen dan yang lainnya buru-buru menoleh, wajah mereka dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan. Apa aura ini? Putra Dewa Menjiu dan pakar akademi lainnya di sampingnya memiliki ekspresi yang menakjubkan. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ya Dewa, aura ini sangat kuat. Bahkan jika itu tertahan, itu masih sangat menakutkan. Bagaimana kekuatan kedua gadis kecil itu bisa begitu kuat? Apakah itu karena pencerahan? Benar-benar aura yang menakutkan. Aura ini sebanding dengan beberapa putra kesayangan surga, bukan? His, 2 siswa muda dari Akademi Gerbang Naga sebenarnya sangat kuat. Akademi Gerbang Naga ini menantang surga. Tempat pertama dalam kompetisi akbar ini pada dasarnya dijamin. Ketika orang-orang di sekitarnya merasakan aura Huaer dan Cayer, wajah mereka menunjukkan keterkejutan saat mereka berdiskusi satu demi satu. HMPH. Ketika putra Dewa ke-9 mendengar kata-kata orang-orang di sekitarnya dan melihat kekuatan 2 siswa muda dari Akademi Gerbang Naga, wajahnya perlahan menjadi gelap. Dia mendengus dingin, dan hati semua orang bergetar. Seolah-olah jantung mereka telah berhenti. Ini, wajah semua orang langsung berubah pucat. Bahkan ekspresi Lady Yao berubah drastis. Lady Yao menatap putra Dewa ke-9 dengan ekspresi muram di matanya. Semua orang di sekitar juga memandang putra Dewa ke-9 dengan ngeri. Mereka tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba begitu marah. Ah, dia benar-benar menyela. Dia benar-benar menyela adegan itu dalam pikiran kita. Pada saat ini, suara Huaer yang sedikit marah terdengar.
Chair juga pulih dari tempat kejadian dan menatap marah pada putra dewa ke-9. Dia terganggu. Ekspresi semua orang sedikit berubah saat melihat kedua gadis kecil itu bangun. Kamu benar-benar menyela kami, kamu orang yang menjijikkan. Wajah kecil Chair agak dingin, dan martabat samar terpancar dari tubuhnya. Dalam tindakan saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan. Aku tidak butuh gadis kecil sepertimu untuk menanyaiku. Anda tidak memiliki kualifikasi, HMPH. Putra Surgawi ke-9 berkata dengan dingin. Betapa sombongnya. Hati setiap orang sedikit bergetar ketika mereka mendengar kata-kata Putra Dewa ke-9. Putra Dewa ke-9 kepala sekolah, saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar akan melakukan hal seperti itu. HMPH, apakah Anda melihat bahwa Akademi Putra Dewa ke-9 Anda tidak cocok untuk kami kekuatan dua putri kecil yang meningkat? Apakah kamu akan mengganggu pencerahan mereka dengan cara ini? Ye Chen dan yang lainnya menanyai Putra Dewa Gerbang 9 dengan ekspresi malu. Takut padamu. Akademi Gerbang 9 kami akan takut padamu, hehe. Ketika para siswa dari Gerbang 9 Akademi mendengar kata-kata kamu Chen dan yang lainnya, mereka melangkah maju dan berkata dengan jijik. Kalian sekelompok, tidak ada dari kalian yang baik. Huaer menatap mereka, matanya berkedip-kedip karena marah. Gadis kecil, perhatikan kata-katamu. Seorang siswi dari Akademi Gerbang 9 berkata padanya dengan dingin. Kamu sekelompok orang, kamu meminta pemukulan. Huaer memelototi siswi itu dan terus berbicara. HMPH, menghancurkan epifeni seseorang benar-benar membuat orang memandang rendah dirimu. Murid Akademi Gerbang 9 Anda semuanya sampah. Petik 2. Makai berdiri di samping Huaer dan berbicara langsung. Saya pikir Anda semua mencari kematian. Ketika semua siswa Gerbang 9 Akademi mendengar kata-katanya, wajah mereka juga menunjukkan ekspresi sedingin es. Untuk sesaat, seluruh aura puncak tumpuan spiritual membeku. Mencari kematian. Kepala Sekolah Gerbang 9, apakah Anda berani membiarkan siswa elit Akademi Anda bertarung dengan kami? Wajah Ye Chen muram saat dia berbicara langsung ke Gerbang 9 Putra Dewa. Kamu sekelompok, kamu meminta pertengkaran. Hari ini, saya akan memberi Anda semua pelajaran yang bagus. Huaer juga melambaikan tangannya, dan sebuah cambuk muncul di tangannya. Dia mengayunkannya. Bagaimana, Kepala Sekolah Gerbang 9? Kami akan berdebat dengan siswa Gerbang 9 Akademi Anda. Guru akademimu tidak akan bergerak, kan? HMPH. He Xiaowei juga berdiri dan berbicara langsung ke Gerbang 9 Sensi. Ini, para siswa elit Akademi Gerbang Naga sebenarnya ingin menantang Akademi Gerbang 9 di sini. Ya Dewa, Spar adalah besok. Hari ini, mereka. Saya harus mengatakan bahwa para siswa Akademi Gerbang Naga semuanya sangat mendominasi. Meskipun Putra Dewa Gerbang 9 mendominasi dan tirani, mengganggu epifeni para siswa Akademi Gerbang Naga, jika dia tidak setuju hari ini, saya rasa Akademi Gerbang 9 akan memiliki reputasi buruk. Ketika orang-orang di puncak Sentai melihat siswa Akademi Gerbang Naga yang mendominasi, wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Para siswa elit Akademi Gerbang Naga ingin langsung memberi pelajaran kepada siswa Akademi Gerbang ke-9. Dalam keadaan seperti itu, jika Akademi Gerbang ke-9 tidak berani menerima tantangan, maka itu akan menjadi kerugian besar. Semuanya, kompetisi akbar Akademi akan diadakan besok. Inilah tanah surgawi kami. Tidak ada yang bisa bertarung di wilayah kita. Pada saat ini, Shen Yuanwu, yang berdiri di samping Shen Zimenjiu, mengerutkan kening dan berkata langsung saat melihat pemandangan ini. Diam. Namun, begitu dia selesai berbicara, Chair dengan marah meneriakinya. Wajahnya yang imut dan cantik memiliki martabat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bab 1908 Siapa di tahun 1908 yang berani menimbulkan masalah di Protos? Baru saja, ingatan Chair dengan cepat terbangun karena daya tarik kekuatan suci di tumpuan dewa. Jika tidak ada yang mengganggu mereka, dia akan dapat memulihkan semua ingatannya. Dengan cara ini, dia tidak perlu bermimpi tentang segala macam hal setiap hari. Tanda seru, disela oleh Shen Zimenjiu, dia sangat marah. Dia dipenuhi dengan kedinginan dan ketidaksabaran di depan Dewa Protos Yuan Wu. Teman-temanku dari ras Protos, kemana kamu pergi sekarang?
Mengapa Anda berbicara sekarang? Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu tidak dapat diganggu ketika kamu memiliki epiphany? Yao Nu memandang Divine Yuan Wu dan berkata dengan dingin. Bisa saja kamu. Mendengar teriakan marah cair dan pertanyaan Yao Nu, Dewa Yuan Wu tampak malu. Kau ingin memberi kami pelajaran. Apakah Anda memiliki kualifikasi untuk melakukannya? Pada saat ini, ketika para siswa Akademi Gerbang 9 mendengar kata-kata Ye Chen Hua Er dan KR, wajah mereka juga menunjukkan ekspresi dingin. Mereka tidak memiliki rasa takut sedikit pun terhadap siswa Akademi Gerbang Naga. Selain itu, pihak lain sebenarnya ingin memberi mereka pelajaran, jadi mereka tentu saja tidak gemetar ketakutan. Mereka memiliki keyakinan kuat pada kekuatan mereka sendiri. Sekelompok lebih dari 20 pria dan wanita muda berjalan keluar. Dengan lambaian telapak tangan, senjata muncul di tangan mereka. Kalau begitu, kami akan memberi kalian pelajaran hari ini. Ye Chen dan yang lainnya juga menggerakkan telapak tangan mereka, dan senjata muncul satu demi satu. Ketika Shen Yuanwu melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah drastis. Dia segera melihat putra dewa ke-9 di sampingnya. Namun, ketika dia melihat ekspresi sedingin esnya, ekspresi pahit muncul di wajahnya. Jika itu adalah faksi, ras celestial masih bisa mengintimidasi mereka. Namun, konflik antara kedua akademi bukanlah sesuatu yang bisa dia selesaikan. Segera lapor ke Tuan Muda Tertua. Saat ini, hanya Tuan Muda Tertua yang bisa menyelesaikan masalah ini di sini. Ekspresi Shen Yuanwu menjadi gelap. Dia segera membuat panggilan telepon. Kamu akan segera tahu apakah kamu memiliki kualifikasi atau tidak. HMPH, hajar mereka. Hua Er memelototi mereka dengan marah dan segera mengayunkan cambuk panjangnya ke arah mereka. Sisa Ye Chen dan yang lainnya penuh semangat, dan senjata di tangan mereka memancarkan cahaya yang cemerlang. Mereka sedang bertarung. Ayo cepat menghindar. Ini, mungkinkah Akademi Gerbang Naga dan Akademi Gerbang 9 akan menentukan pemenangnya hari ini? Semua orang di sekitarnya sedikit terkejut dan buru-buru mengelak ke samping. Mencari kematian. Biarkan mereka merasakan kekuatan dari Akademi Gerbang 9 kita. Para siswa Akademi Gerbang 9 mengungkapkan semangat juang yang kuat saat mereka berteriak keras. Papa. Namun, pada saat ini, sebatang pohon anggur langsung menerjang ke arah mereka. Pohon anggur itu seperti ular berbisa. Ah! Seorang siswa Akademi Gerbang 9 tidak menyadarinya dan langsung dipukul. Dia memuntahkan darah dan terbang mundur. Apa? Gadis kecil itu sangat kuat. Ekspresi 20 atau lebih siswa Gerbang 9 lainnya sedikit berubah. Namun, sebelum mereka sempat mempertimbangkannya, Ye Chen dan yang lainnya sudah tiba. 20 murid elit Akademi Gerbang Naga, setelah Hua Er dan KR, dua gadis kecil, memberi mereka pil obat dan memberi mereka petunjuk. Kekuatan terendah dari kelompok mereka telah mencapai level Transcendent 9. Di antara mereka, Ye Chen, yang terkuat, telah mencapai tingkat ketiga dari alam hampa yang berwawasan. Mereka menyerang pada saat yang sama, menyebabkan ekspresi lebih dari 20 murid dari Gerbang 9 dan satu sedikit berubah. Cair menatap putra Gerbang Dewa ke-9, dan lampu hijau menyala di matanya. Matanya yang sedikit lembut mengungkapkan kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan usianya. Tatapannya tertuju pada murid-murid Akademi Gerbang 9, dan dia melambaikan tangannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tanaman merambat menutupi seluruh puncak gunung dalam sekejap, langsung membungkus siswa sekolah Gerbang 9. Hancurkan untukku. Pakar terkuat dari sekolah Gerbang 9, pemuda yang juga memiliki kekuatan tingkat ketiga dari tingkat kekosongan yang mendalam, melihat kemunculan duri yang tiba-tiba, dan dia buru-buru melambaikan palu kuning tanah di tangannya, menggoyangkannya ke arah tanah. Gelombang fluktuasi kuning bersahaja mengguncang duri. Tidak baik. Namun, dalam sekejap, gelombang yang kuat mendarat di pokok anggur, tetapi tidak berhasil. Ini menyebabkan ekspresinya berubah drastis. So. Cabang langsung muncul di bawah semua orang, melingkari kaki mereka. Oh tidak, bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, ekspresi semua murid Akademi 9 Gerbang berubah drastis. Mereka melihat serangan masuk dari siswa Akademi Gerbang Naga, dan ketakutan muncul di mata mereka. Brengsek, wajah putra dewa dari Akademi 9 Gerbang dan para guru dari Akademi 9 Gerbang juga berubah drastis ketika mereka melihat pemandangan ini.
Seorang pria parubaya melambaikan tangannya, dan perisai kuning tanah besar muncul di depan lebih dari 20 siswa Akademi 9 Gerbang. Setelah itu, pedang tajam muncul di telapak tangannya dan menebas duri yang menahan para siswa. HMPH, bahkan para guru sekolah 9 Gerbang sudah bergerak. Betapa tak tahu malu. Ketika semua serangan kamu Chen diblokir, suara Huaer terdengar, namun, aku akan mengalahkan mereka hari ini. Saat Huaer berbicara, dia melambaikan cambuk panjang di tangannya dan langsung menyerang lebih dari 20 siswa elit dari sekolah 9 Gerbang. Sangat cepat, seketika cambuk panjang itu dilambaikan, pupil lelaki tua yang berdiri di samping putra Dewa 9 Gerbang itu sedikit menyempit. Mereka ingin menyerang sekarang, tapi sudah terlambat. Suara yang sangat tragis terdengar. Bekas luka berdarah yang panjang langsung muncul di tubuh lebih dari 20 siswa Akademi 9 Gates, disertai dengan jeritan yang menyedihkan. Ketika Senzi Menjiu melihat pemandangan yang tiba-tiba ini, ekspresinya langsung menjadi gelap. Pria tua di samping itu segera bergerak dan menangkap siswa Akademi 9 Gerbang satu persatu, mencegah mereka jatuh. Sekelompok anjing yang menghancurkan bumi. Sampah seperti itu masih berani berpartisipasi dalam Grand Tournament of the Academy. Tepat pada saat ini, suara KR bergema di seluruh puncak tumpuan spiritual. Ini, pembunuhan instan. Para siswa Akademi Gerbang 9 benar-benar terbunuh seketika. Kedua gadis kecil itu sangat menakutkan. Ini adalah pertarungan di level yang sama sekali berbeda. Akademi Gerbang 9 tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Kesenjangan antara mereka dan Akademi Gerbang Naga terlalu besar, kan? Sangat cepat. Sial, Akademi Gerbang 9 tidak seberapa dibandingkan dengan siswa Akademi Gerbang Naga. Petik 2. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat pemandangan ini, wajah mereka dipenuhi keheranan. Mereka mengira itu akan menjadi pertarungan dengan kekuatan yang sama, tetapi mereka tidak menyangka Akademi Gerbang 9 akan langsung terbunuh. Bukankah kesenjangannya terlalu besar? Kompetisi bahkan belum dimulai, dan Akademi Gerbang 9 sudah dihancurkan. Boom! Pada saat ini, aura yang sangat menakutkan melonjak ke langit. Di seluruh puncak tumpuan spiritual, ekspresi semua orang berubah drastis saat mereka buru-buru menoleh. Di depan semua orang dari Gerbang 9 Akademi, pakaian Dewa Putra Gerbang 9 bergemerisik, dan niat membunuh yang mengerikan meluap dari tubuhnya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Cair dengan dingin. Apa? Kepala sekolah dari Gerbang 9 Akademi akan bergerak. KR memandang Putra Dewa Akademi Gerbang 9 dan mengejeknya dengan dingin. KR, ekspresi Yaonu sedikit berubah ketika dia melihat KR benar-benar memprovokasi Putra Dewa Gerbang 9 Akademi. Orang di depannya adalah Putra Dewa. Kekuatannya bukan demigod biasa. Dia memanggil dengan lembut dan segera mengirim pesan ke Wang Xian. Segalanya sudah melebihi harapannya.